You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Impian saya tuh kepingin Indonesia itu bersih. Situ dah rangkumannya. Karena saya sungkan pergi kemana-mana. Profesor yang datang ke kita, lihat sungainya, this is not river, this is sewage. Saya mau ngomong apa lagi? Ya udah saya diam aja. Malah pernah ada profesor cewek dari Taiwan. Kebetulan kita jalan-jalan keliling Surabaya. Waktu itu yang nemenin saya dengan Pak Suryadi. Mungkin Pak Suryadi itu maksudnya bergurau. Oh ini dari river ini. Itu yang ke tap water, ke hotel-hotel semua juga dari river ini. Ketakutan loh profesornya. Sampai beli air minum botolan itu yang besar-besar dipakai buat cuci muka, buat sikat gigi. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Kita sekarang udah di episode ketiga dan kita masih membahas tentang para peneliti di Indonesia dan hasil penelitian mereka yang luar biasa. Seperti biasa, saya nggak sendirian nih, karena saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia. Hai Lutfi. Halo Naomi, senang banget ya kita udah masuk ke episode 3. Dan di episode ini kita akan ngobrol bersama Dr. Felicia Sutarjo, panggilannya Bu Feli, seorang peneliti dari Surabaya. Dan dia ini seorang chemist atau ahli kimia ya. Dia ini menemukan suatu metode yang sangat powerful untuk membersihkan air limbah. Sounds cool, gimana tuh caranya? Sabar, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau ngenalin dulu nih siapa sih sebenarnya Dr. Feli itu. Jadi Dr. Felicia Sutarjo sendiri adalah seorang doktor teknik kimia dengan fokus ke pengolahan air limbah. Sekarang dia di Universitas Widya Mandala Surabaya. Dan Dr. Feli ini menemukan satu metode untuk membersihkan air limbah. Dan menurutku ini keren banget Naomi. Karena dia bisa nemuin suatu metode yang mengubah air limbah itu ke tekanan tinggi, hampir kayak jadi gas gitu, dan mengekstrak racunnya hanya dalam waktu 15 menit saja. Padahal sebelumnya tuh butuh waktu hampir 2 bulan gitu. Nah ini yang akan kita bahas di episode kali ini. Wow, dan di setiap episode di Sains Sekitar Kita, aku selalu penasaran sama background atau apa sih yang melatar belakangi minat atau temuan peneliti yang kita bahas gitu kan. Kalau Dr. Feli, apa nih yang ngebuat dia jadi tertarik menciptakan metode untuk membersihkan air limbah? Ada cerita menarik yang memicu beliau menekuni di bidang ini. Jadi dulu Dr. Feli ini tinggal di dekat sungai, tapi zaman itu masih bersih ya. Waktu itu Surabaya dipimpin wali kota Purnomo Kasidi yang menjabat dari 84 sampai 94 kalau nggak salah. Waktu kecil Dr. Feli ini suka cari-cari ikan di sungai waktu masih bersih ya. Bahkan beberapa orang saking bersihnya orang tuh suka canoeing di sana pakai kapal gitu ya. Tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Seiring dengan waktu itu berubah. Waktu saya agak besar, di dekat dulu kan industri nggak dikelompokkan ya, nggak ada area industri dimanapun bisa buka pabrik. Saya ingat di Keputaran itu ada pabrik, saya lupa pabrik apa. Cuman saya ingatnya gini, setiap periode tertentu itu pasti banyak ikannya itu dying. Waktu itu sih saya mikirnya, kok hebat ya, kok ada ikan di permukaan. Emang kenapa gitu loh. Wah ini enak ya, orang bisa ngambilin ikan langsung. Pikiran saya sebagai anak kecil, masih SD kelas 2 kelas 3. Terus habis gitu papa saya ngomong, enggak itu loh pabrik itu buang air beracunnya, jadinya kayak gitu. Loh kalau ini ikan-ikan ini seperti ini kan berarti dia kena racun gitu loh. Terus saya waktu itu, waduh kan ya bahaya ya. Oh begitu, ternyata cerita masa kecil yang motivasi Dr. Felicia untuk nekunin ilmu tentang zat-zat kimia beracun ya. Bahkan sampai getol bikin penelitian soal cara mengolah limbah. Nah gak cuma itu aja Naomi, saat Dr. Feli ini udah jadi akademisi, ada satu momen yang bikin dia semakin tertantang untuk menemukan metode baru pengolahan limbah. Jadi ceritanya waktu itu Dr. Felicia bareng supervisornya ya, Prof. Suryadi, lagi nemenin suatu profesor dari Taiwan melihat kondisi sungai di Surabaya, di Indonesia waktu itu. Impian saya tuh kepingin Indonesia itu bersih. Situ dah rangkumannya. Karena saya sungkan pergi kemana-mana. Profesor yang datang ke kita, lihat sungainya, this is not river, this is sewage. Saya mau ngomong apa lagi? Ya udah saya diam aja. Malah pernah ada profesor cewek dari Taiwan.
kebetulan kita jalan-jalan keliling Surabaya. Waktu itu yang nemenin saya dengan Pak Suryadi. Mungkin Pak Suryadi itu maksudnya bergurau. Oh ini dari river ini, itu yang ke tap water, ke hotel-hotel semua juga dari river ini. Ketakutan loh profesornya. Sampai beli air minum botolan itu yang besar-besar dipakai buat cuci muka, buat sikat gigi. Entah mandi juga atau enggak saya nggak tahu. Oh, got the point. Jadi ceritanya Dr. Felicia itu rada malu gitu ya pas ngelihat kondisi pencemaran sungai di Indonesia. Beliau itu kan sebagai akademisi atau peneliti kayak dipecut untuk cari solusinya juga kan ya? Iya benar banget Naomi. Sampai waktu dia akhirnya balik dari studiesnya waktu S2, dia ditunjuk jadi point person atau kayak orang yang in charge di universitasnya untuk komunikasi dengan pihak industri. Lutfi, aku sempat dengar kalau Dr. Felicia itu pernah dapat tantangan ngubah air super beracun jadi jernih. Itu benar nggak sih? Terus ceritanya tuh kayak gimana ya? Benar banget Naomi. Jadi suatu hari beliau didatangi oleh sebuah perusahaan produk elektronik, nggak bisa disebut di sini ya namanya. Mereka punya problem gitu. Jadi kalau misalnya dalam pembuangan air limbah itu ada suatu unit, suatu metrik namanya chemical oxygen demand (COD) kayak gitu. Itu tuh seberapa air limbah itu tuh bisa kayak ngikat makan oksigen di tempat yang baru dia di mana dirilis, entah itu di sungai atau di laut atau di mana kayak gitu. Jadi semakin tinggi semakin berbahaya buat lingkungannya. Batas yang diterima itu jadi kalau dilepas harus di bawah 100 mg per liter ya kalau nggak salah. Nah proses baru dari perusahaan elektronik ini nyampe 7.000-an kayak gitu. Dan akhirnya Dr. Feli ini diminta menurunkan hingga ambang batas yang bisa diterima, yaitu di bawah 100 mg per liter. Mereka cuma satu, saya punya masalah nih COD-nya sekian nih. Gimana caranya saya bisa memenuhi ambang batas ini keluar ke sungai? Udah tahu mau diapakan. Wow, kadar pencemarannya sampai 7.000. Itu sih bahaya banget lah ya untuk kesehatan sama lingkungan. Tapi kalau air yang udah terkontaminasi itu ikut keminum, bisa nimbulin penyakit juga kan ya, kayak diare, terus kolera, hepatitis, sampai penyakit kulit kalau kita terpapar gitu kan. Dan ekosistem sama kelangsungan hidup makhluk lain bakal keancam juga tuh kalau memang bisa dibilang kadar limbah setinggi itu mencemari sungai. Aku jadi pengen tahu sih, selama ini gimana sih cara perusahaan itu bisa ngolah limbahnya? Jadi selama ini tuh kalau aku kemarin habis ngobrol sama Dr. Feli ya, beliau menjelaskan di dalam wastewater treatment itu kurang lebih ada 3 jenis metode. Ada biologi, fisika, dan kimia. Jadi biologi itu dia pakai semacam microorganism atau bakteri untuk mengolah dan mencerna zat-zat beracunnya dari airnya. Kalau yang fisika tuh ya pemisahan atau pembakaran ya, proses-proses fisik seperti itu. Kalau yang kimia itu pakai suatu proses namanya oksidasi. Jadi kayak misal senyawa kimia yang beracun itu rantainya kan panjang ya. Terus dioksidasi, dipecah, senyawanya kompleksnya di breakdown menjadi kecil-kecil sehingga lebih mudah dipisahkan dan diolah. In a nutshell, general overview-nya kayak gitu. Nah, perusahaan elektronik ini yang tadi menghampiri Bu Feli menggunakan beberapa metode, tapi ternyata nggak efektif untuk menurunkan kadar pencemaran yang setinggi itu tadi 7.000 gitu. Contohnya saat mereka pakai metode biologi. Nah itu dengan bakteri nggak bisa, bakterinya khusus. Maksudnya mungkin bisa didegrade dengan bakteri, tapi stepnya panjang, butuh waktu yang lama. Minimal 30 hari sampai 60 hari. Jadi sebetulnya bisa sih dengan bakteri, cuma lama banget gitu. Bisa sekitar 60 hari untuk sekedar nurunin dari angka yang tinggi banget tadi 7.000 jadi di bawah 100. Oh, tapi kalau selain cara itu ada nggak cara lain yang pernah dilakuin? Sama hasilnya gimana kalau cara lain? Ya ada, tadi kan ada 3 metode umum itu ya. Nah perusahaan elektronik ini juga punya metode kimia. Jadi dioksidasi dengan zat namanya hidrogen peroksida, kemudian ada diproses lagi dengan sinar UV, kayak prosesnya rumit banget lah. Tapi tetap nggak ampuh gitu. Jadi itu dialirkan, dia ada peroxide-nya, ada UV light-nya, diolah di situ. Keluar, jadi misalnya COD, chemical oxygen demand-nya itu kadarnya itu sekitar 5.000. Dari instalasi itu dia bisa turun sekitar 1.500. Jadi 3.500, padahal batas aman yang diizinkan kurang dari 100. Selain itu, bermain dengan zat-zat yang UV reaktif itu juga bahaya sebagaimana yang akan diceritakan oleh Dr. Feli. Jadi tukangnya mereka itu sempat bersihin itu tangki, keluar siang kulitnya melepuh karena catnya itu UV reaktif.
Wah, rumit ya, pusing gak sih udah gonta-ganti metode tapi tetap gak berhasil. Aku jadi makin penasaran nih, gimana sampai akhirnya Dr. Felicia ini nemuin metode yang lebih jitu. Nanti sabar ya, kita break dulu sekarang. Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di KBR Prime dan juga platform podcast lainnya. Kamu masih dengerin Sains Sekitar Kita. Ada Naomi dan Lutfi juga dari TCID. Kita masih ngobrol bareng juga sama Dr. Felicia. Beliau adalah seorang peneliti dari Universitas Widya Mandala Surabaya. Dan kita lagi ngebahas tentang penanganan limbah dengan metode yang ditemuin sama Dr. Felicia. Pasti banyak ya yang penasaran banget sama ceritanya bagaimana Dr. Fel ini bisa menemukan metodenya. Aku sih iya, penasaran banget. Pasti melalui proses yang panjang banget kan ya? Ya bener banget Naomi. Kalau kata orang sih there is no shortcut to success ya. Of course. Jadi Dr. Feli ini harus ngelewatin trial error yang banyak yang berkali-kali gitu. Pertama, dia mau coba lihat apakah bisa improve proses biologinya dengan pencernaan bakteri tadi. Pakai berbagai macam, entah mikrobanya dari tanah lah apa, kita masukin, kita kasih nutrien, biarin tuh dia kerja. Waduh, masih tinggi, 5.000, 6.000 lah. Setelah dicoba ternyata nggak cukup berhasil. Jadi Dr. Feli nyoba lagi step kedua dengan metode kimia. Metode kimia tuh yang kayak gimana tuh maksudnya? Jadi kalau proses kimia sendiri, seperti yang aku sempat singgung sebelumnya ya, itu komponen beracunnya itu di breakdown menjadi komponen-komponen kimia yang lebih kecil lagi rantainya gitu. Kalau misalnya dibayangkan kayak rumus tulisan kimia kan apa-apa 2, 3, bla bla bla, OH, bla bla bla, kan panjang banget ya. Itu bisa di breakdown jadi yang lebih kecil sehingga lebih mudah diolah. Intinya kayak gitu sih. Tapi di sini beliau nyoba beberapa reagen kimia yang berbeda gitu. Reagen itu kayak mixture, campuran atau senyawa yang beda-beda gitu. Ada beberapa yang cukup umum ya, kayak misalnya formaldehid, amonia atau apa gitu. Ada juga reagen yang ditemuin oleh orang yang di custom gitu istilahnya. Ada Collins reagen yang untuk mendeteksi alkohol ke aldehid, ada Milons reagen yang untuk mendeteksi protein dan seterusnya kayak gitu. Nah, yang dipakai oleh Dr. Feli itu akhirnya yang akhirnya dicoba adalah suatu reagen yang dinamakan reagen Fenton karena penciptanya namanya Henry Fenton. Tapi dulu nih cuma sekedar reagen yang analitis atau yang dipakai di setting untuk belajar atau akademik atau mendeteksi di eksperimen di laboratorium gitu. Nah, oleh Bu Feli digunakan untuk mencoba untuk memproses wastewater treatment ini tadi gitu. Terus kita coba dengan Fenton, several seri Fenton. Hasil Fenton dipisahkan, di Fenton lagi, dipisahkan, di Fenton lagi. Paling bagus mentok 2.000, 1.500, 2.000 itu sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Dia apa-apain nggak bisa turun dari sana. Terus sudah berhasil gitu? Pusing kita. Tentu belum ya Naomi ya, masih panjang prosesnya. Beliau coba lagi dan coba lagi, tapi beliau kepikiran gitu. Kalau misalnya mengubah metodenya itu masih susah, misalnya dari biologi terus jadi kimia tuh nggak bisa. Gimana dia pikir kalau diutak-atik bentukan dari limbahnya gitu. Jadi kalau misalnya Naomi tahu perubahan fase itu kan misalnya dari es kan padat ya, kemudian dipanasin 0 derajat jadi air, habis itu 100 derajat itu dipanasin jadi gas gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Tapi bisa juga ternyata kalau misalnya air itu dikasih tekanan yang tinggi, kalau dalam kasusnya Dr. Fel ini kayak sekian puluh bar kayak gitu, titik didihnya itu kan bisa naik ya, kayak dipanasin sampai bahkan 150, 200 bisa aja belum menguap karena tekanannya tadi sangat tinggi banget kayak gitu. Nah, ada suatu titik di dalam chart itu namanya titik kritis gitu. Kalau misalnya tekanan dan suhunya melewati itu, jadi itu kayak air dan gas itu kayak fasenya jadi kayak menghablur gitu loh, kayak blur the line gitu. Jadi nggak jelas fasenya bentuknya kayak gimana. Tapi yang dilakukan Dr. Feli itu belum sampai situ. Itu kan kritis ya tadi. Ini adalah posisi subkritis, yaitu airnya ditekan tinggi banget. Tapi dipanasinnya cukup sedemikian sehingga belum masuk ke posisi kritis yang nggak jelas antara air dan gas, tapi masih air bertekanan tinggi. Tapi dia galau gitu, mau jadi gas nggak ya? Dia masih air tapi mau jadi gas nggak ya? Dalam posisi air bertekanan tinggi yang galau ini, mau antara liquid atau gas, itu lebih mudah untuk mengekstrak kotoran, komponen kotornya dari air limbahnya. Akhirnya waktu itu kita dapat hibah reaktor subcritical itu dari Taiwan Tech. Jadi kerjasama penelitian kita dengan Taiwan Tech cukup bagus.
Saya juga alumni dari sana. Jadi kerjasamanya bagus. Kita dikasih reaktor itu, kita ambil itu, kita masukin tanpa Fenton waktu itu, nggak ada kepikiran Fenton, masukin aja coba di subkritis. Mungkin dengan subkritis oksigennya kan reaktif, bisa, oke. Ternyata tanpa apapun bisa turun, subkritis saja bisa turun. Bagus ini. Kira-kira 40% turun, 40-50% turun, 98% turun. Terus kita mikir, loh ini subkritis saja bisa turun, berarti punya hope. Wow, ternyata panjang banget ya prosesnya. Makanya itu bisa dibilang powerful banget ya. So what she did after this was, jadi dia menggabungkan dua metodenya yang sebelumnya cukup oke gitu. Tadi kan dia udah nyoba reagen Fenton yang udah nurunin sekian ribu. Kemudian tadi diubah jadi fase subkritis aja juga nurunin sekian ribu. Gimana kalau digabung gitu dalam fase subkritis, tapi ngolahnya kimianya pakai reagen Fenton gitu? Apa yang akan terjadi kayak gitu? Terus kita brainstorming, coba yuk kita kasih reagen Fenton. Nah itu kita play around dengan reagen Fenton, konsentrasinya berapa persen yang harus ditambahkan, sampai kita akhirnya dapat, sekian ini optimal, bisa 98% turun. Dan akhirnya setelah nemu ini, itu eureka moment bagi timnya Dr. Feli, karena 3 hal penting. Yang pertama, ini adalah metode yang super powerful. Pasti yang masih powerful. So far yang kimia yang saya tahu ini kombinasi ini. Yang kedua, ini cuma butuh waktu 15 menit. Jadi 15 menit itu proses limbahnya di breakdown, dimana kalau dengan biologi mungkin butuh 60 hari. Yang ketiga, belum ada peneliti yang mencoba kombinasi metode ini sebelumnya. So far sampai saya apply patennya itu 2017-2018an. Prosesnya kan lama tuh. Belum waktu itu sih nggak ada. Terus jurnal penelitian Fenton banyak, tapi Fenton subcritical nggak ada. Wah, itu pasti jadi momen yang bisa dibilang sangat membanggakan ya. Apalagi setelah rangkaian panjang tahapan yang harus dilewatin. Tapi pertanyaan saya sebagai orang Indonesia, ya kan, di sini kan lagi zamannya dikit-dikit viral. Nah, kenapa sih Dr. Felicia yang udah nemuin sesuatu yang bisa dibilang monumental kayak gini, terus kenapa nggak diviralin gitu, nggak jadi seleb gitu? Tadi itu good question Naomi. Kalau kamu nanya seperti itu, jadi gini, masalahnya karena metode powerful ini ya, walaupun ampuh, cuman masalahnya itu kalau di scale up ke instalasi skala industri yang ukuran device-nya tuh kayak gede, duitnya tuh butuh banyak banget. Second problem adalah scale up. Karena kalau skala kecil apapun possible lah. Scale up itu yang seninya yang nggak gampang. Oke, kita kan ada progress report. Jadi kita bawa ke sana, kita ngomong ini progresnya Pak. Seneng. Terus gimana Bu penerapannya? Nah ini. Second step, saya ngomong, saya akan bikin reaktor yang lebih besar. Nah di sana nanti kita uji coba lagi. Nah waktu bikin reaktor yang lebih besar, saya sih kepinginnya 10 kali lipat waktu itu 1 liter. Tapi kesulitan juga bikin reaktornya. Kan ke bengkel biasa gitu, bagaimana nyari solid steel, karena kan asam itu, nggak bisa pakai besi biasa. Solid steel harus ngelubangin bobot dan sebagainya, bikin sealnya. Waduh, itu tantangan banget. Reaktornya memang tantangan terbesar. Perusahaan itu mundur di instalasinya, karena instalasinya bukan hitungan ratusan juta. Reaktornya tuh M, yaitu tekanan. Yang tekanan tinggi itu yang jadi kuncinya. Karena kita beli yang subcritical itu reaktor kecil loh, itu udah berapa ratus juta. Dan ada beberapa sebenarnya perusahaan yang approach beliau gitu, tapi ya gitu, mereka minta specs yang membutuhkan development fund, uang yang timnya Bu Felicia tuh waktu itu nggak bisa menuhin gitu. Dengan perusahaan perusahaan Indonesia pun yang harganya masih mending, itu tetap mikir-mikir karena saking butuh costnya gede banget. Waktu itu saya coba kontak beberapa perusahaan yang buat alat. Itu cuma ada 1 atau 2 yang berani untuk kirim penawaran. Kalau ada 1 lagi perusahaan Malaysia, waktu kita sebagai konsultannya kan, karena kita yang projectnya di kita. Nah waktu kita ngobrol dengan mereka, itu come up dengan harga yang mahal. Tapi yang di Indo tuh mestinya yang dari Surabaya nggak, ya lumayan reasonable harganya, tapi mungkin nggak tahu pertimbangan apa, sehingga dipending.
sehingga mereka masih menempuh cara yang lama lagi. Wah, sayang banget ya, selalu ada cobaan atau tantangan di setiap hal baik gitu yang bakal dilakuin. Salah satunya kayak gini-gini nih. Ya gitulah, sebuah kisah lagi-lagi tentang ilmuwan yang penemuannya nggak bisa direalisasikan. Investor. Kalau modal sendiri nggak ada. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung kepingin ke konsultan, sebagai konsultannya. Kalau bikin perusahaan sendiri, mungkin sense of business saya nggak segede itu, kan bukan bidang saya juga. Tapi kalau ada orang yang bikin punya investor mau ya boleh lah. Cuman itu milestone yang kita dapatkan dan grup kita cukup bangga, cukup senang dengan itu. Selain impian kita kepingin jadi konsultan, solving the problem. Seru banget ya pembahasan sains sekitar kita kali ini. Jadi tahu nih gimana sulitnya mengolah air limbah. Bakal cukup ngebantu juga ya kalau kita ikut ngurangin volume limbah misalnya. Hal yang simpel banget dengan tidak membuang sampah ke sungai aja. Dan juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, di episode selanjutnya kita akan mengajak teman-teman membahas bagaimana sih bencana alam itu bisa mendorong lebih banyaknya pernikahan anak di Indonesia. Menarik nggak tuh? Wow, cool. Aku pengen tahu, aku kepo. Nanti kita bakal bahas itu ya di episode selanjutnya. Nah, buat kamu untuk masukan dan saran, bisa kirim email ke podcast@kbrprime.id. Podcast ini bisa didengerin di KBR Prime, Spotify, dan juga platform untuk mendengarkan podcast lainnya. Ikutin juga update soal podcast sains sekitar kita di media sosial KBR, juga di Conversation Indonesia. Bye!